Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 38. Teksnya ayat 14 sampai 28 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 23. Zedekia bertanya lagi tentang firman Tuhan dan Yeremia berkata bahwa raja mendengarkan suara Tuhan dengan menyerahkan diri kepada Raja Babel supaya Yahwanya terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Paragraf yang kedua ayat 24 sampai 28. Zedekia berkata kepada Yeremia, "Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati." Kesimpulan hari ini, Zedekia membawa Nabi Yeremia lagi dan bertanya lagi tentang kehendak Tuhan. Setelah dapat janji tidak akan membunuh, Yeremia berkata, "Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api." Itu kehendak Tuhan yang jelas, dan Zedekia sudah tahu. Tetapi dia menolak itu, sebab tidak mau yang dipermainkan oleh orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim. Namun, dia menepati janji yang tidak membunuh Nabi Yeremia. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan telah memberi nyawa kepada kita, jadi semua nyawa tergantung kepadanya. Kedua, ia tetap berfirman menghadap Zedekia dan orang-orang Yehuda bahwa jika mereka menyerahkan diri kepada Raja Babel, nyawa mereka akan terpelihara. Dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Tetapi kalau tidak, kota ini akan dihanguskannya dengan api dan orang-orang Yehuda tidak akan luput dari tangan mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Raja Zedekia membawa Nabi Yeremia dan bertanya tentang firman Tuhan dengan janjikan tidak akan membunuh Yeremia. Memang dia ingin mendengarnya firman, memang fokusnya kepada firman, kelihatannya begitu. Namun kedua, Yeremia berkata sesuai dengan firman Tuhan akan menyerahkan diri kepada Raja Babel supaya hidup dan berjaga kota Yerusalem. Kalau tidak, semua istri dan anak-anak akan digiring ke hadapan orang-orang Kasdim itu dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Ketiga, tetapi Zedekia tidak menerima firman Tuhan sebab takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu mempermainkannya setelah raja diserahkan ke dalam tangan mereka. Daripada berpikir anak-anak orang-orang di kota ini, daripada berpikir tentang kota Yerusalemnya, dia lebih berpikirnya tentang dipermainkan oleh orang-orang itu. Dia dimalukan sendiri, itu lebih takut dan berkata kepada Yeremia, "Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini supaya engkau jangan mati." Dan ya memang menepatinya janjinya begitu, namun dia tidak mendengar, tidak menerimanya firman Tuhan. Aplikasi hari ini, pertama, jangan ubahkan firman Tuhan yang telah dijelaskan dalam Alkitab, tetap memberitakan sesuai dengan Tuhan berfirman. Ya, Yeremia tetap berfirmannya begitu. Ya, supaya dia dibebaskan, bisa usahakan ubahkan firman, namun tidak begitu. Hamba Tuhannya harus jelaskan dengan firman Tuhan yang sudah diberitahukan. Kedua, hanya takut akan Tuhan. Jangan takut kepada orang-orang yang mempermainkan dan menganiaya Anda. Ya, orang-orangnya bisa mempermainkan atau menganiaya Anda, namun jangan takut itu. Hanya takut akan Tuhan. Ketiga, fokuskan keuntungan bagi jemaat daripada keuntungan bagi diri sendiri. Kita semuanya sebagai pemimpin rohani. Kalau itu seorang pemimpin harus lebih fokuskan tentang jemaat, keuntungannya jemaat daripada diri sendiri, daripada keuntungannya diri sendiri. Akhirnya praktik hari ini, hanya takut akan Tuhan. Jangan merasa takut akan dianiaya dan dipermainkan oleh orang-orang. Dan utamakan keuntungan jemaat daripada keuntungan diri sendiri. Inilah hamba Tuhan.
hari ini juga. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.